Perkenalkan, nama saya Rizky Arjani, NPM saya 2011 1001 35 10 002. Saya ingin menjelaskan tentang dampak memaknai tsunami COVID-19 di India. Saat ini sistem perawatan kesehatan di India mengalami permasalahan, banyak kewalahan petugas untuk Saat ini sistem perawatan kesehatan di India mengalami banyak permasalahan. Banyak petugas kewalahan dan pasien-pasien berjuang untuk akses perawatan untuk yang terdepan. Fauci mengatakan membangun rumah sakit darurat seperti yang digunakan di Wuhan tahun lalu ketika di kota Cina mengalami pandemi yang cukup tinggi. Secara harfiah dalam beberapa hari mereka membangun unit gawat darurat di bagian India, kata Fauci yang kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS. Dia juga menunjuk pada penggunaan penguncian di Cina dengan mengatakan ledakan besar kasus tahun lalu. Mereka sepenuhnya ditutup, dan jika Anda menutup, Anda tidak perlu menutup selama 6 bulan. Anda dapat mematikan sementara untuk mengakhiri siklus transmisi. Baik di India dan Cina memiliki lebih dari 1 miliar orang dan daerah perkotaan yang padat penduduk. Meskipun wabah Cina pada awal 2020, sebagian besar banyak yang takut dalam dampak COVID ini. Pemerintah Cina juga melarang perjalanan untuk keluar negeri atau keluar daerah yang mencakup untuk menularkan virus corona. Meskipun beberapa bagian India seperti ibu kota New Delhi telah memberlakukan tindakan kritis lainnya yang disoroti Fauci, termasuk kampanye vaksinasi. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengulangi langkah-langkah di dalam panggilan telepon dengan Menteri Urusan Luar Negeri India. Wang juga mengatakan Cina bersedia berbagi pengalaman memerangi pandemi dengan profesional India. Pandemi ini cukup tinggi dan cukup memberi dampak yang sulit kepada masyarakat lain, terutama di Indonesia. Selain di Indonesia, di India pun wabah ini memiliki ketinggian 75%. Dilansir dari Satgas COVID-19 yang membuat hasil pemantauan terhadap 7,48 juta warga di 339 kabupaten selama sepekan hingga tanggal 23 Mei 2021, disebutkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memakai masker di beberapa daerah terpantau masih kurang 60%. Kemudian kepatuhan memakai masker itu diwajibkan, dan jika tidak memakai masker akan diberikan sanksi, maupun di luar daerah atau di beberapa daerah lainnya. Dari beberapa daerah dipantau terus tingkatkan iman sebagai makhluk yang lemah di tengah pandemi ini agar tetap kuat dan optimis sembari meminta kepada pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menambahkan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan pengalaman sila. Kesadaran setiap individu untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk saling melindungi. Jadi bagi kalian semua, kita wajib melindungi kesehatan kita dan lakukan protokol kesehatan. Pandemi ini sangat berbahaya.